buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nola Kabiakan. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan tentang kode etik dan etos kerja guru melalui serial film India yang berjudul Chalk and Duster. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah kode etik dan etos dan profesionalisme guru yang diampu oleh Bapak Andrianus Nababan MPD. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, silahkan di like, subscribe sebanyak-banyaknya, karena itu akan mempengaruhi nilai kepada saya. Nah, baiklah teman-teman, serial film Chalk and Duster ini menceritakan tentang perjalanan dua orang guru yang bernama Vidya dan Jyoti, di mana Ibu Vidya ini mengajar mata pelajaran matematika dan Ibu Jyoti mengajar mata pelajaran sains. Mereka berdua sangat begitu semangat untuk mengajar anak-anak dalam bidang pendidikan. Mereka sangat mengutamakan pendidikan dan generasi bangsa, sehingga para murid-murid semua memilih kriteria guru adalah memilih Ibu Jyoti dan Ibu Vidya ini. Nah, teman-teman, semuanya berubah begitu saja ya. Ketika klimaks terjadinya pergantian kepala sekolah. Nah, pergantian kepala sekolah yang baru ini bernama Ibu Kamin Gupta. Ini adalah kepala sekolah yang mengubah semua aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut, sehingga membuat guru-guru itu menjadi kebingungan dalam mengajar seperti itu. Nah, prinsip daripada kepala sekolah baru ini adalah ingin membuat sekolahnya itu adalah sekolah terbaik dan sekolah yang elit. Caranya adalah mengutamakan adalah segalanya adalah uang, uang, dan uang. Apapun yang terjadi, yang penting ada uang. Uang sekolah dibayar, uang kantin dibayar, semuanya dibayar, seperti itu. Ketika ada siswa yang telat membayar, dikeluarkan dari sekolah itu, seperti itu. Dan orang tua pun sudah menjadi kewalahan sehingga memindahkan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah yang lain, seperti itu. Miris bukan? Nah, cara lain seperti itu ya. Cara lain kepala sekolah ini mengubah, yaitu ingin mengeluarkan guru-guru yang sudah berumur, guru-guru yang sudah tua, dikeluarkan dari sekolah itu, tapi bukan dengan cara pemecatan, tetapi membuat guru-guru itu menjadi tidak betah untuk mengajar. Nah, apakah cara ibu ini berhasil atau tidak? Apakah kepala sekolah ini berhasil melengsarkan guru-guru yang sudah tua apa tidak? Nah, tentunya berhasil. Ibu ini berhasil membuat semua usaha-usahanya, tetapi sangat beresiko besar terhadap dia. Kenapa berhasil? Ya, ternyata ketika Ibu Kamin Gupta, kepala sekolah ini mengeluarkan aturan baru. Yang pertama itu aturannya adalah setiap guru tidak diperbolehkan duduk di dalam ruangan. Dan ibu itu mengetes satu persatu guru yang berkompeten, seperti itu. Nah, di dalam film tersebut, ketika kita melihat ya, film tersebut, Ibu Vidya dites di dalam ilmu kompetennya, cara mengajarnya di ruangan. Ibu Kamin Gupta ini melihat bagaimana cara Ibu Vidya ini mengajar kepada siswa, seperti itu. Nah, Ibu Vidya ini mengajar tentang trigonometri di kelas, seperti itu. Materi mereka adalah trigonometri, di mana di dalam trigonometri ini ada sin, cos, tan. Jadi, Ibu Vidya membuat rumus sederhana di dalam film tersebut, bagaimana supaya murid-murid itu dapat memahami dan mengerti.
rumus ini, bagaimana menghitung rumus trigonometri itu. Nah, Ibu Vidya ini mengambil sebuah cara, yaitu mengubah sin kostan ini menjadi zona Candi Tol, karena kita tahu bahwa ciri khas dari mereka adalah mengingat bahwa hari-hari besar itu ada zona Candi Tol dan lain sebagainya seperti itu. Jadi siswa juga mampu menangkap, mengingat dengan rumus sederhana ini seperti itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, Ibu Kamin Gupta ini tidak terima cara pengajaran Ibu Vidya ini. Dia mengatakan bahwa cara mengajar Ibu Vidya adalah pengajaran yang kuno. Ibu kami ini tidak terima dan mengeluarkan surat pemecatan bahwa dia tidak layak mengajar karena membuat ajaran kuno seperti itu. Nah, di balik surat pemecatan itu, apa yang terjadi? Ibu Vidya jatuh sakit, serangan jantung, dia kumat kembali seperti itu, sehingga pada akhirnya Ibu Vidya masuk ke rumah sakit dan dirawat di sana dan menunggu pemulihan kapan dia sembuh seperti itu. Nah, mendengar hal itu, Ibu Joti tidak terima. Ibu Joti tidak terima dengan semua aturan-aturan yang dibuat oleh Ibu Kamin Gupta. Ibu Joti pun mengumpulkan semua guru-guru di aula mini. Ya, Ibu Joti mengumpulkan semua guru-guru di aula mini dan mengatakan bahwa ini aturan yang salah, semuanya tidak benar. Nah, dan pada saat itu juga Ibu Joti membuat surat pengunduran diri bahwa dia tidak ingin lagi mengajar di sekolah tersebut. Nah, ternyata kabar ini sudah menyebar di mana-mana hingga tersiar di TV bahwa terjadinya pemecatan antara Ibu Vidya dan Ibu Joti. Nah, Ibu Kamin Gupta, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah perang media, di mana Ibu Joti dan Ibu Kamin Gupta membuat sebuah aspirasi di dalam sebuah televisi tersebut, sehingga Ibu Kamin Gupta mengakui di sana bahwa Ibu Joti dan Ibu Vidya tidak layak untuk mengajar karena mereka membuat cara mengajarnya yang kuno. Bayangkan saja mereka mengajar kuno, sehingga membuat murid-murid itu tidak berkembang. Itulah pernyataan dari Ibu Kamin Gupta. Nah, setelah itu satu hal lagi yang tidak disangka, ternyata semua alumni-alumni yang sudah tamat dari sekolah tersebut ternyata memberi argumen seperti itu, bahwasanya Ibu Vidya adalah seorang guru yang berkompeten. Berkat Ibu Vidya, semua anak-anak sudah memiliki jabatan profesi masing-masing, seperti banyak siswa-siswanya yang mengakui bahwa mereka sudah menjadi profesor, astronot, pejabat, aparat, dan sebagainya, sebagai yang bergensi tiba-tiba muncul dalam gelar mereka masing-masing. Nah, mendengar keadaan itu, para pihak sekolah tidaklah terima. Pihak sekolah tidaklah terima melihat kejadian itu. Nah, bahwa kedua guru itu tidak berkualitas sedangkan siswanya sudah sukses seperti itu. Maka dari itu timbullah antusias dari pihak sekolah untuk menguji kedua guru tersebut, Ibu Vidya dan Ibu Joti, diuji dalam 10 kuis di dalam siaran televisi, yang kuis di mana tantangan ini, ketika Ibu Joti dan Ibu Vidya sudah sukses dan lulus melakukan tantangan ini, mereka akan kembali mengajar dan mendapatkan uang sebesar 50 juta seperti itu ya kalau di Indonesia. Tetapi Ibu kami ini juga setuju dengan hal itu, dan sebagai syaratnya juga ketika mereka menang, Ibu Kamin Gupta akan meminta maaf kepada mereka. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Apakah mereka menang atau tidak?
tentu saja Ibu Jyoti dan Ibu Vidya ini menang dalam konteks kuis tersebut. Nah, setelah mereka menang, mereka mendapatkan hadiah tersebut, menerima hadiah tersebut sebesar 50 juta. Kemudian Ibu Kamingupta meminta maaf kepada mereka. Sadis bukan? Nah, seperti itulah dia kira-kira. Jadi untuk apa uang hadiah ini? Ternyata bukan untuk mereka sendiri. Ibu Jyoti dan Ibu Vidya ini menggunakan uang tersebut untuk sekolah elit, di mana sekolah ini dipergunakan untuk anak-anak yang membutuhkan, seperti itu. Nah, seperti itulah dia cerita dari. Nah, teman-teman, kita dapat melihat kode etik dan etos kerja guru yang kita dapat di sana, dan apa saja implikasi yang kita dapatkan dari sana. Dimana di sana meskipun aturan itu sudah dibuat, mereka tidak menentang, mereka tetap menjalankan aturan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, apa juga implikasi yang kita dapatkan dari cerita Chalk and Duster ini? Bahwasanya kita sebagai guru dan guru-guru yang ada dimanapun berada, tetaplah setia dan bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan pendidikan untuk anak-anak bergenerasi bangsa. Tetaplah selalu menjalankan kode-kode etik dan etos kerja guru yang berprofesional, seperti itu. Tetaplah memiliki kompetensi baik dalam kepribadian, sosial, dan juga kompetensi pedagogik, profesional. Semua harus kita pegang di dalamnya. Nah, jangan kita meniru contoh dari Ibu Kamingupta yang mengutamakan hanyalah uang, bukan pendidikan, di mana ketika kita akan memikirkan diri sendiri, itu akan menghancurkan diri kita sendiri juga. Jadi tetaplah memiliki contoh seperti Ibu Jyoti dan Ibu. Demikianlah video saya kali ini, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom.